Togian Ya, Island. betul betul. Nah ini harusnya kita jadikan sudah kalau dia punya merek Togian Island, Togian Island. Kalau promosi, Promosi itu. ya promosi itu kita tentunya butuh anggaran begitu besar untuk mempromosikan Promosikan ini. ya. Dia ketogian itu yang susah. Kalau APBD itu dua kabupaten itu agak susah. Jumpa lagi di Kak Judi Bicara. Hari ini kita berada di Pulau Papan, Kabupaten Tujuh Una-Una. Pulau Papan ini merupakan salah satu spot destinasi wisata yang berada di Kepulauan Togean. Daerah ini cukup terkenal di mancanegara. Turis kalau datang ke sini umumnya mereka menyukai panorama alam bawah laut. Tapi meskipun demikian juga terdapat panorama alam di sekitar pulau-pulau yang cukup untuk tempat berjemur dan sebagainya. Nah, tantangan dalam pengelolaan pariwisata di Sulawesi Tengah adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan seluruh stakeholder pariwisata itu sehingga menghasilkan sebuah devisa bagi daerah atau peningkatan kapasitas fiskal di daerah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Hari ini kita sudah bersama dengan Kak Judi, Kamut dengan Kamat, merupakan pemerintah di Kabupaten Tujuh Una-Una. Hari ini kita ingin mendengarkan bagaimana strategi peningkatan kapasitas fiskal oleh Kak Judi dari sektor pariwisata. Mungkin Kak Judi bisa menjelaskan ke masyarakat Sulawesi Tengah, apa mimpi Kak Judi dari sektor pariwisata ke depan? Terus terang Sulawesi Tengah ini negeri yang kaya dengan pariwisata. Alamnya pariwisata alam. Kita bukan soal kultur, soal apa tapi pariwisatanya itu ya. Yang alam. Kita punya Sobori. Kita punya Itu yang membedakan. Malengi. Kan kalau dalam bukuan itu Ya. Malengi kenal tuh nah ini Ya. sampai yang kemudian bawah lautnya begitu hebat katanya. Dan kemudian memang kita ini di triangle coral in the world. Wow. Segitiga koral dunia kita berada, dan Tojo Una-Una ini merupakan dia punya dada, proses di dadanya triangle coral itu. Jadi pantas Walase datang meneliti di spesies di Walea ini sehingga nama pulau itu jadi Walea karena penyebutan orang mungkin Walea dari Walase sehingga melahirkan teori yang begitu mengguncangkan dunia teori Darwin. Ini kira-kira. Jadi orang sejarawan, turis ilmuwan sebenarnya kita harus tarik turis sendiri yang melihat alam natural. Itu yang membedakan Sulawesi Tengah dengan daerah lain. Kita tidak kayak Bali oleh kulturnya dia alam Kita dan juga. nature. Tapi kita ada sebenarnya yang harus kita tonjolkan seperti alam bawah laut kita, kemudian pulau ini, dan kita ada sejarah turis ilmuwan ya bahwa di negeri ini pernah seorang melahirkan suatu teori ini barangkali yang kebetulan yang kita baca dulu di Kompas kan itu betul. gimana Walase itu meneliti ini pulau sehingga mendapatkan spesies-spesies yang aneh yang langka di Touna ini. Nah oleh sebab itu kemudian kita pindah kayak ke Pulau Tikus, ke Pulau Sombori. Cuma persoalan transportasi. Inilah harusnya jadi transportasi. Bupati gubernur nanti ke depan harus selalu bekerja sama dengan bupati bapak. Jadi ada seperti bantuan daerah khusus untuk daerah-daerah yang menjadi daerah pulau ini. Jadi ada bantuan daerah khusus dari provinsi kasih supaya umpamanya ke Bupati Touna sekian kita kasihkan untuk pengembangan pariwisata itu. Karena duit itu kan kasihan bupati dengan duit gubernur lebih. Apalagi kalau kita punya fiskal nanti menaik, bisa seperti Pulau Tikus Banggai Laut, Pulau Bangkep, Pulau Morowali, Sombori. Itu harus ada nanya bantuan daerah khusus untuk pariwisata karena rangka mengembangkan pariwisata jor-joran kita ke depan. Sekarang kita mau tanya Bupati dulu nih Kak Judi.
Pak Bupati, ini sekarang kalau boleh datang ke Togian ini, itu ada beberapa spot yang menarik. Kalau spotnya ini ada banyak, termasuk wilayah Kediri, kemudian yang kita kenal ini Pulau Papan, kemudian ada tempatnya Pak Jafar itu, Pengimpa, kemudian di daerahnya siapa? Pak Girindi ini, apa ya? Dekatnya Bodilanga. Jadi masih banyak tempat Banyak, ya. Ya, sehingga Sejauh ini apa tantangannya Pak Bupati dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una? memang dari Yang awal mungkin bisa nanti disinergikan dengan ya, provinsi. memang sejak awal itu masalah promosi. Ya, promosi itu kita tentunya butuh anggaran begitu besar untuk mempromosikan ini. Sehingga kemarin yang kesulitan adalah transportasi, itu pun sudah ada lewat darat, udara maupun pesawat. Namun pesawat ini kemarin ada persoalan sedikit, sehingga sempat penerbangan itu tertunda lagi. Nah, namun demikian untuk daerah Togian ini merupakan daerah sudah dikenal di mancanegara. Tinggal peningkatan promosi. Tinggal peningkatan promosi. Iya, promosi. Ya. Itu bagaimana Kak Cudi dengan ide Kak Cudi tentang festival Walesa lain yang mungkin nanti Sebenarnya sebenarnya yang kita bikin itu festival Togian, bukan Tomini dulu. bukan ya. Harusnya itu yang kita Harusnya bikin itu, ya. waktu Tomini, habiskan uang yang tidak ada gunanya. Iya. Tapi kalau itu dijadikan festival Togian, karena dalam buku daerah petunjuk untuk turis yang tebal begini ada situ Togian Island. Saya lihat waktu saya di Swedia, dia lihat-lihat kemarin. Sampai di luar Di luar negeri itu tahu Togian Island, Togian Ya, Island. betul. Nah ini harusnya kita jadikan sudah kalau dia punya merek Togian Island, Togian Island lah. Atau Tiwarase, kemudian kita bikin seminar di sini di mana anunya Warase kira-kira ke depan. Tapi itu kan tidak mungkin hanya bupati, dia harus bantuan. Jadi ada seperti kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, totalitas harus kita lakukan, tidak asal begitu. Sehingga bagaimana bupati kita kerjasama bikin begini, air tentu dibutuhkan, barangkali listriknya tentu dibutuhkan, itu kan wifi. Sekarang kita tidak ada kan, dibayangkan orang bule wifi-nya tidak ada apa semuanya. Inilah yang barangkali dibantu provinsi itu memang bikin ini daerah pariwisata. Fokus bagaimana dia harus diperkenalkan. Jadi kelemahan dalam dulu kita dinas pariwisata tingkat 1 tidak bikin bagaimana melatih biro perjalanan untuk bisa mendatangkan turis yang bagus. Cuma itu cuma. Kita akan ke depan tidak lagi itu. Kita belajar dari Malaysia. Kalau Malaysia bagus, kita datang belajar ke Malaysia. Bagaimana? Nah, kita nanti sudah setengah itu. Jadi harus betul-betul kita totalitas kalau mengembangkan satu destinasi wisata. Destinasi wisata. Sekarang kita ke Kamut. Kamut sejauh ini yang dari segi legislasi di Tojo Una-Una, ini tantangan dalam kemitraan itu seperti apa yang diharapkan ke depan dengan kalau kelak misalnya Kak Cudi terpilih sebagai gubernur Sulawesi Tengah. Di DPRD itu adalah mitra dari eksekutif. Saya merasakan saat ini salah satu kendala itu adalah infrastruktur. Ya. Para bule-bule itu atau turis mancanegara itu ketika diperkenalkan Pulau Togian, pertanyaannya adalah berapa lama saya sampai di situ. Jadi ketika dia dari Palu sampai mendarat di Bandara Tanjung Api, itu kan belum sampai pada tujuan akhirnya. Dia ke Togian itu yang susah. Kalau APBD itu 2 kabupaten itu agak susah membangun. Makanya bisa diharapkan ada suntikan dana dari provinsi lewat kebijakan gubernur agar sarana transportasi itu lancar. Dari Ampana itu bisa langsung berapa menit, berapa duit yang dikeluarkan. Ini yang belum dimiliki oleh. Nah, kenapa kita ketinggalan dari itu? Kak Cudi, menurut Kak Cudi kira-kira potensi yang paling mungkin untuk kita selaraskan dengan misi meningkatkan itu, kira-kira apa strategi yang paling peningkatan fiskal daerah itu kunci kita bayangkan
kalau kita ini negara bikin neraca barangkali, kita ini dengan segala macam kita masukkan, kita ini barangkali ribuan triliun kita punya kekayaan. Ya. Kalau kita pinjam duit itu bisa kan kasarnya, dengan uang pinjam 500. Tapi cara kita mungkin satu divestasi, nah mungkin satu apa itu selalu sharing, kemudian bagaimana CSR itu dengan wali dana kita bisa atur, ya, untuk bisa kegiatan-kegiatan non pemerintah yang ini. Kemudian saya pikir dengan adanya Podi masih ada kita punya nikel, dengan biji besi di Wetaua, kita punya Siuna dan masih punya Morowali, masih punya kesempatan untuk itu kita kembali bisa meningkatkan PAD kita sampai 15 triliun lah. Kemudian betul. Kemudian tambang emas kita ada 21 titik kalau salah, masih banyak. Nah, ya, itu kita share, kita setiap itu harus ada bagian dari pemerintah, dia kasih lah, ya kita atur lah. Intinya Kakak Cudi, kalau yang saya dengar bahwa semua ini hanya akan mungkin menghasilkan seperti yang diharapkan kalau sinergitas dan kolaborasi ini tercipta ke depan. Itu ke depan, dan kita dengan bupati partner kita. Dan yang paling penting itu Kak Cudi, berani. Ya, itu barangkali kita harus berani, kita baik sama orang, kita tanda tangan orang punya kebutuhan, tapi nego. Saya saja, siapa saja minta, bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%. Tinggal kita bagi dengan kabupaten. Kalau saya nanti dengan Pak Matali, nanti dia mudahkan segala macam, bantu saya dalam umpamanya kita investasi nikel kayak IMIP itu di Morawa, di Podi, ya kita bilang berapa saham kami dengan Bapak Bupati. Bukan saham pribadi ya, saham daerah, saham rakyat. Dia kasih 15, saya bagi 5 dia, 10 saya. Mungkin saya nanti 5 juga untuk bagi bagian kabupaten yang lain. Kabupaten tetangga yang berada di sekitar situ. Itu kita bisa bagi. Dapat lagi Siuna. Siuna berapa kita? Sehingga infrastruktur yang dibutuhkan, pelayanan bagi peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pariwisata itu bisa bisa kita supaya barangkali ya, kita nanti bisa ini kita kerjasama, mempromosikannya juga itu kan ya, gimana mempromosikan daerah. Sebenarnya kalau tahun ini kalau Tojo apa itu Pulau Togian Island ini sudah dikenal, tinggal orang mau tahu bagaimana dia ke sini ya. Itu kita bikin penerbangan barangkali di belakang ini saya lihat pesawat langsung dari Palu langsung mendarat, orang boleh sampai di Palu, Palu dia kemari cuma 1 jam, sudah sampai dia langsung di pulau ini. Dia itu jadi banyak, kalau uang banyak apa saja kita bisa bikin. Itulah. Oke, kakak-kakak sekalian, satu penjelasan yang menarik sekali tentang bagaimana kata kunci untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan meningkatkan sektor pariwisata sebagai bagian dari sektor unggulan di Sulawesi Tengah. Adalah kata kuncinya adalah kemitraan, sinergitas dan kolaborasi itu harus tercipta, harus terbangun antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder yang melingkupi untuk mencapai tujuan itu. Sampai ketemu lagi kakak-kakak sekalian di Kak Cudi Bicara.